Baik, saya akan ke Mas Atan terlebih dahulu. Nasdem menjadi salah satu partai yang terus mengawal sampai nanti adanya putusan. Lalu konsistensi MK ini menjadi catatan penting. Bagaimana kita menguji konsistensi dari MK? Apa yang menjadi titik poin atau titik berat dari sikap Partai Nasdem sambil menunggu nanti putusan yang berjalan? Oke. Saya kira ada 3 hal, Pak Bibi. Yang pertama adalah yang tadi disebutkan oleh Kakak Willy bahwa konsistensi ini cukup penting karena 24C itu jelas bahwa putusan MK bersifat final. MK pernah memutus itu dulu ketika Undang-Undang 10/2008. Nah, di sana cukup jelas kalau kita melihat dalam putusannya nomor 22/24 bahkan MK berpendapat dalam pandangannya itu dari halaman 102 sampai 106 cukup clear bahwa pada prinsipnya tidak boleh partai politik mengurangi hak konstitusional rakyat karena sebetulnya kedaulatan rakyat itu adalah satu prinsip yang sangat fundamental dan tidak boleh terkurangi oleh partai politik. Bahkan kalau membicarakan secara detail, pandangan MK itu sesungguhnya partai politik itu dia diletakkan sebagai organ yang diberikan kewenangan secara konstitusional dalam rangka kandidasi. Saya kira kalau membaca itu clear betul bahwa rasanya tidak mungkin kemudian MK mengatakan bahwa sistem proporsional terbuka itulah inkonstitusional, apalagi itu saya kira bukan urusan konstitusionalitas. Kan sebetulnya perspektifnya bukan question constitution. Nah, bahkan kalau kita melihat yang menjadi dasar pijakan pemohon ketika membuka narasi dari permohonan dengan mengargumentasikan pasal 22E ayat 3 sebagai entry point untuk menetapkan tertutup itu juga saya kira terlalu berlebihan. Padahal sebetulnya kalau kita melihat pasal 22E ayat 3 itu bukan dalam konteks sistem pemilihan, tapi itu sesungguhnya adalah siapa yang mengajukan caleg begitu loh. Ya partai politik. Karena kalau kita membaca itu sesungguhnya bisa saja terbuka, bisa tertutup proporsional ya. Bisa juga mungkin distrik. Tapi yang mengajukan kandidatnya itu adalah partai politik. Jadi bukan dalam konteks skema tentang sistem. Nah, yang ketiga saya kira yang khawatir kalau misalnya dikunci oleh MK bahwa terbuka itu inkonstitusional, kita tahu bahwa pemilu itu sebetulnya sebuah proses yang dinamis. Ketika dikunci nggak bisa dievaluasi, ini saya kira berbahaya ini. Maka akan terjadi sebuah turbulensi justisial terhadap hal tersebut. Kan kita melihat misalnya fakta empiriknya bahwa sistem pemilu itu sesuatu yang bersifat dinamis. Kita lihat dari 55 tertutup, masuk ke 2004 terbuka gitu kan. Kemudian juga sampai sekarang ini kan saya khawatir kalau dikunci akan menjadi stagnansi dan ini akan membahayakan saya kira. Dan juga yang paling penting adalah kalau kita melihat statementnya DPR, ini juga akan berimplikasi nih antara dua organ tidak bertemu. Nah, ini apakah juga akan berpotensi SKLN begitu loh. Padahal MK juga nggak boleh jadi pihak tuh kalau terjadi perbedaan pandangan antara DPR dengan MK.